biarkan hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal. Saya dari Ormas Ikatan Keluarga Madura IKMA Malaysia. Yang kebetulan di AUMI saya adalah ketua tim sus AUMI. Kebetulan sesi sekarang ini yang Mbak Ika tanya adalah tentang cara pengurusan jenazah. Cara pengurusan jenazah ini bermacam-macam. Jenazah yang meninggal di rumah ataupun jenazah yang meninggal di hospital. Yang pertama kita akan bahas cara pengurusan jenazah yang meninggal di hospital. Yang pertama, kita berhubung dengan waris. Pastikan bahwasanya waris itu minta tolong pada kita. Beberapa tahun yang lalu, pengurusan jenazah ini, kalau saya katakan, tekong untuk memulangkan orang itu mungkin keuntungannya hanya 100, 200 atau paling tinggi 500. Tapi untuk memulangkan jenazah itu bisa 2 kali ganda daripada harga pemulangan jenazah itu sendiri. Dan kebetulan ini seri pengalaman juga, tahun lalu di PKP yang pertama IKMA memulangkan 150 jenazah dalam 1 bulan. Sekarang kembali ke awal, cara pengurusan jenazah di hospital. Yang pertama, pastikan bahwasanya waris itu minta tolong kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah kita yang pertama, kita pergi ke hospital, ke bagian forensik, mendapatkan permit kubur daripada jenazah. Setelah mendapatkan permit kubur, kita akan melantik agensi pemulangan jenazah yang mana agensi lah, terserah yang Anda percaya dan yang paling murah. Kenapa? Tiap agensi harganya tidak sama. Kalau sebelum PKP berkisar antara 3.500 sampai ke 4.000, itu tergantung, kalau jenazah perempuan akan tambah 500 dikarenakan menambah kain kafan. Nah, tapi kalau jenazah laki 3.500 itu 2 tahun yang lalu. Semenjak PKP harga sudah naik menjadi berkisar antara 4.500 sampai ke 5.000. Itu pun tergantung dari gasket sendiri. Gasket itu adalah agensi pemulangan jenazah yang mempunyai izin untuk mengekspor jenazah. Ekspor jenazah. Selepas semua dokumen kita dapat, kita serahkan kepada agensi tersebut, dan agensi tersebut akan menguruskan satu permit pengantaran jenazah dari kedutaan. Artinya kita keluarga cuma menunggu. Setelah mendapatkan jadwal penerbangan, kita terus menunggu di forensik untuk pengambilan jenazah setelah mendapatkan surat kebenaran untuk mengirim jenazah ke Indonesia dari kedutaan, yang mana urusannya semua akan ditanggung oleh agensi tersebut yang menguruskan kita. Itu jenazah hanya sampai daripada bandara Kuala Lumpur sampai bandara di mana di Indonesia, Juanda, Soekarno-Hatta atau di mana-mana. Selebihnya itu tergantung ormas. Kalau ormasnya mau rajin ngurusin, buat permohonan ke kedutaan, terus itu kedutaan akan memohon ke BP2MI, yang mana mereka akan mendapatkan bantuan ambulan gratis dari pengurusannya yang ditanggung oleh BP2MI dari bandara sampai ke depan rumah. Yang mana apa? Keuntungan kalau kita berurusan dengan ormas nih, yang satu seluruh ormas lah yang ada di Malaysia, semua boleh menguruskan. KNPI, IKMA, Iqbal, semualah. Ada 80 ormas yang di Malaysia ini semua mempunyai kemampuan untuk menguruskannya. Cuman bukan semua ormas ini mau bekerja keras, lebihkan masa untuk menguruskan sampai ke depan rumah. Kenapa? Boleh jadi harga yang di Malaysia itu harga pengiriman jenazah dari bandara di Indonesia sampai ke rumah itu lebih mahal dari biaya pemulangan di Malaysia. Boleh jadi seperti itu. Contoh soal sebelum COVID dari Malaysia ke Surabaya baru 3.500. Tapi kalau dari bandara sampai ke Sumeneb, ujung Sumeneb itu bisa sampai ke 5 juta. Artinya kan lebih kurang harganya, atau mungkin bisa lebih mahal. Jadi saya harap kawan-kawan pikirkan dan betul-betul tahu bagaimana menguruskan jenazah dan berhubung dengan ormas mana. Tapi yang pasti, yang perlu diketahui, seluruh ormas yang ada di Malaysia mampu dan bisa menguruskan. Cuman mau bekerja lebih atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, jenazah meninggal di rumah. Nah, jenazah meninggal di rumah ini prosedurnya akan lebih rumit. Kenapa? Lebih rumitnya gini. Yang pertama, ini kalau sebelum masa COVID ya, yang pertama kita memerlukan report polis. Nah, report polis ini tergantung budi bicara kita dengan polis. Kalau orang-orang kita kan banyak kan kosong. Jadi kalau yang kosong ini kadang-kadang takut berhubungan dengan polis, jatuh ke tangan tekong, harganya berlipat ganda. Tapi kalau minta tolong ormas, ormas akan tolong. Bawa Anda pergi ke balai polis, tolong uruskan semua surat. Selepas dapat surat dari balai polis, seperti
Yang tadi juga sama, kita akan dapat permit kubur dari polis ataupun dari hospital yang ditunjuk oleh polis, baru diserahkan ke gasket yang tadi atau agensi pengurusan jenazah, baru mereka akan uruskan ke kedutaan. Jika tidak ada itu, tidak akan bisa dipulangkan. Di masa COVID ini prosedurnya lain. Jika kita saudara kita atau keluarga kita meninggal di rumah, yang pertama kali harus Anda lakukan telepon KKM ataupun telepon 999. Mereka akan mengirim pasukan kesehatan dan mengecek orang ini terjangkit COVID atau tak. Dan mereka akan menentukan laporan kematiannya. Selepas itu, surat daripada KKM kita bawa ke balai polis untuk buat report polis. Jika ada rekod bahwasanya dia pernah sakit, ada surat dokter apa, kemungkinan polis tidak akan banyak bicara. Mereka akan keluarkan permit kubur. Proses bisa dilaksanakan seperti yang step-step yang tadi di awal. Akan tetapi jika dia tidak ada rekod kesehatan ataupun rekod sakit yang dikeluarkan hospital, polis akan meminta bedah siasat, dan itu akan memakan waktu 2-3. Kenapa? Sekarang ini walaupun jenazah harus di swab, dites COVID dulu. Nggak ada tes COVID, mereka tidak akan mengeluarkan sebab kematian dan tidak akan boleh diekspor. Kalau jenazah ternyata positif, jenazah tidak dapat diekspor walaupun sampean mohon bagaimanapun. Nggak bisa diantar balik ke kampung. Tapi kalau jenazah negatif, Anda boleh mohon, jika ada kemampuan boleh diantar kampung. Cuman saya sarankan apabila meninggal dan duit tidak ada, lebih baik ditanam di sini. Harga lebih murah. Kenapa? Ditanam di sini, kalau ikut JAIS, Jabatan Agama Islam, itu harganya 1.700. KKM pun 1.700. Tapi melalui ormas yang ada di Malaysia ini, mereka bisa membuat rayuan. Mungkin ke 500, 300, hanya kita beli tanah penguburan atau hanya bayar biaya kafan dengan mandi saja. Tapi rajin-rajinlah untuk mencari ormas. Oke, proses pemulangan jenazah daripada Malaysia ke Indonesia. Kalau sebelum COVID, itu boleh sehari. Meninggal hari ini, siap semua dokumen, besok boleh terbang. Tapi semasa COVID ini kendala yang banyak dihadapi oleh kami, oleh kita semua. Kenapa? Ada yang sampai tertinggal 1 minggu, 2 minggu. Kalau kebetulan meninggal sekarang, besok ada penerbangan, itu adalah rezeki. Tapi kalau tidak ada, boleh sampai ke 15 hari di masa pandemi COVID ini. Emang jenazahnya nggak busuk? Oke. Jenazah dari sini, yang pengalaman Ikma tahun lalu, jenazah ada yang sampai 1 bulan. Alhamdulillah tidak busuk. Kenapa? Kita yang berurusan dengan pihak gasket ini meminta kepada mereka untuk menambah obat. Formalinnya kita tambah. Tapi kalau Anda ngurus sendiri, mereka bagi seperti biasa, standar formalin. Artinya kalau biasanya itu 1 botol bertahan untuk 1 minggu, kita akan minta tambah. Kenapa? Kita tidak tahu jadwal penerbangannya kapan. Dengan dana yang minim tapi keluarga minta dipulangkan. Bisa, tapi itu cobalah berkomuniti. Kan sekarang ini kebanyakan PM ini nggak tahu ormas itu apa sih? Ormas apa yang baik? Semua ormas baik, semua ormas bisa mengurusi apa yang keperluan Anda. Cuman sekarang Anda mau berkomuniti atau tak? Itu saja. Dan ormas boleh meminta tolong kepada ormas-ormas lain. Apalagi sekarang ini ada OMI. Tapi Anda memang nggak mungkin untuk menjadi anggota OMI secara langsung. Jadilah anggota mana-mana ormas yang ada di Malaysia ini. Ada 80 ormas yang terdaftar di kedutaan, dan ada 42 ormas yang aktif di AUMI. Insya Allah kami bisa bantu. Kalau jenazah sekarang antara 4.500 sampai ke 5.000. Itu dewasa. Kalau bayi? Dewasa. Kalau bayi dewasa ini pertanyaan yang banyak orang tidak paham. Jenazah bayi dengan jenazah dewasa itu dikira sama, karena satu flek, cuman bungkusan aja. Kurangnya pun mungkin hanya 1.000 saja. Jadi baby kalau bayi sudahlah. Kalau boleh ditanam di sinilah, jangan dipulangkan. Karena apa? Harga pemulangan jenazah bayi dengan harga pemulangan jenazah dewasa ini hampir tidak ada bedanya. Ikma memulangkan jenazah sejak tahun 2012 sampai saat ini. Tapi rekod terbesar Ikma adalah pandemi COVID pada tahun 2020. Sebanyak 149 jenazah dalam masa 1 bulan. Itu semua COVID? Semua bukan COVID. Karena apa? Kalau jenazah COVID, baik Malaysia
Indonesia nggak akan terima dan Malaysia tidak akan mengizinkan untuk terbang. Oke, sakit itu bermacam-macam. Ada yang sakit bawaan baik dari Indonesia atau apa. Ada darah tinggi, kencing manis, seputar itulah. Ada yang jatuh dari bangunan, ada yang insiden di jalan, terkumpul. Kenapa sampai terkumpul sampai dalam 1 bulan tuh mencecah sampai 149? Karena pada waktu itu tidak ada penerbangan. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu perwakilan kami dari IKMA dan kebetulan saya mewakili, kita ada meeting online dengan pihak BP2MI dan kami mohon, awalnya kita ajukan cuma 30. Ternyata setelah 30 diterbangkan 555, di belakang tambah 5 sampai mencetak sebanyak 149 jenazah. Cara minta bantuan IKMA itu bukan hanya kepada saya. Di IKMA ada 14 pengurus inti. Semua pengurus inti kita akan share nanti ke Mbak Ika. Kita ada nomor hotline IKMA. Boleh ditengok di FB IKMA. Nah, di FB IKMA boleh telepon minta tolong, dan nanti kalau memang nomor itu tengah busy, mereka akan alihkan kepada siapa-siapa pengurus IKMA yang terdekat dengan sampean. Ini untuk orang Madura aja apa boleh semua suku? Pertanyaan ini sebetulnya bukan hanya timbul daripada Mbak Ika. Pertanyaan ini banyak ditanyakan orang dari dulu. 149 jenazah kemarin tuh bukan Madura saja. Aceh, Lombok, pokoknya Sumatera. Kita ini namanya sajalah Ikatan Keluarga Madura. Tapi lingkup kerja kami adalah untuk semua PMI yang ada di Malaysia dan warga Indonesia. Kalau ada orang Madura yang ingin nonton, gabung dengan IKMA, boleh japri langsung di FB IKMA. Kita akan add Anda. Saya rasa cukup. Kalau ada apa-apa silakan tanya Mbak Ika atau sounding langsung di FB IKMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.